Halo dan selamat bergabung kembali teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar, dan juga penggila olahraga sepak bola, khususnya sepak bola Indonesia. Karena di konten terbaru hari ini teman-teman, saya ingin kembali membahas tentang tim nasional Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa timnas Indonesia baru saja mengalami kekalahan lawan timnas Thailand dengan skor telak 0-4 di pertandingan leg pertama babak final Piala AFF tahun ini. Nah, maka itu di konten ini saya ingin memberikan review dari pertandingan tersebut dan juga menjelaskan kepada teman-teman apa saja faktor yang membuat timnas Indonesia kalah telak. Padahal sebelumnya kita tahu bahwa timnas Indonesia belum kalah di Piala AFF, menjadi tim yang produktif, tapi ternyata masuk ke babak grand final di leg pertama timnas Indonesia tidak bisa mencetak gol dan juga tidak banyak menciptakan peluang. Sedangkan timnas Thailand yang memang tidak banyak mencetak gol sebelumnya, hanya mampu mencetak 12 gol, ternyata bisa mencetak total 4 gol dalam satu pertandingan dan lagi-lagi tidak kemasukan gol teman-teman. Nah, sebelum saya menjelasnya lebih lanjut teman-teman, saya ingin dulu membahas line up dari kedua tim. Nah, dari line up timnas Indonesia dulu ya teman-teman ya. Nah, dari line up timnas Indonesia bisa kita perhatikan bahwa Coach Sintayong memilih formasi yang defensif karena dia juga menurunkan begitu banyak pemain bertahan. Dimulai dulu dari penjaga gawang ya teman-teman ya, Nadeo Argawinata yang melakukan penyelamatan penalti lawan timnas Singapura dan juga begitu banyak penyelamatan lainnya. Dan di pertahanan ada Asnawi Mangkualam seperti biasa kapten tim. Di fullback sebelah kanan, di sebelah kiri ada Edo Febriansyah karena Pratama Arhan tidak bisa bermain. 3 center back teman-teman, Rizky Ridho, Alfrianda Dewangga, dan juga Fahrudin Arianto. Di tengah ada 4 pemain, Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, ini 2 gelandang yang memang punya juga naluri menyerang yang baik, tapi lebih banyak akan bertahan tentunya. Dan di wing ada Irfan Jaya serta Witan Sulaiman. Di depan ada Dedik Setiawan. Dari Thailand, ternyata mereka juga menurunkan lebih banyak pemain-pemain yang punya naluri menyerang dan juga kemampuan mencetak gol teman-teman. Jika saya cermati dari formasi Thailand itu adalah 4-3-3. Mereka menaruh 3 penyerang di depan yang pergerakannya itu mobile, seperti Tirasil Dangda, Chanatip Songkrasin, dan juga Supacok. Kemudian di tengah ada Elias Dola, ada Pitiwat, kemudian ada Bordin, dan di belakang ada Wiratep, ada Kaman, ada Philip Roller ya yang bermain di sebelah kanan ya. Kemudian ada Tristan Do juga, dan penjaga gawang adalah Siwarak ya. Nah, dari permainan memang kita sudah bisa perhatikan bahwa para pemain dari timnas Thailand ini langsung ngegas di menit-menit awal. Terlihat jelas mereka ingin mencetak gol secara cepat ya teman-teman. Maka itu hanya dalam waktu di bawah 1 menit itu sebetulnya timnas Thailand sudah mendapatkan peluang kan. Ketika pemain yang bernomor punggung 11 ini Bordin bisa melewati Fahrudin, dia kirim crossing ke tengah dan ternyata terkena handsball dari salah satu pemain dari Thailand sehingga dianggap pelanggaran. Jika tidak, maka bisa saja itu adalah gol pertama dari Thailand di pertandingan ini. Tetapi setelah itu kita lihat pergerakan cepat dari Philip Roller di sebelah kiri sektor pertahanan dari Indonesia, di mana kita bisa perhatikan di sana sebetulnya ada 2 pemain Indonesia kan. Ada Rahmat Irianto dan juga Edo jika saya tidak salah lihat. Tapi sayang, mereka tidak bisa menghentikan gerakan dari Philip Roller di mana dia bisa mengecoh 2 pemain tersebut. Kemudian dia bisa memberikan umpan yang akurat kepada Chanatip. Nah, teman-teman perlu perhatikan bahwa koordinasi di antara para pemain Indonesia di lini pertahanan itu tidak baik. Sehingga ada pemain yang berdiri free, yaitu Chanatip, dan dia bisa melepaskan tendangan yang keras, yang juga sulit tentunya untuk dihalau atau ditepis oleh Nadeo. Nah, di sini terlihat bahwa koordinasi permainan juga itu sangat diperlukan, artinya organisasi permainan. Ketika dalam bertahan dan juga ketika dalam menyerang. Nah, para pemain Thailand itu di menit-menit awal koordinasinya sudah rapi dan sepertinya mereka ingin memberikan shock terapi kepada para pemain Indonesia di menit-menit awal teman-teman karena penekanannya itu terlalu tinggi. Nah, seperti yang juga saya jelaskan di konten preview, kan saya membuat konten preview sebelum pertandingan ini teman-teman, dan saya jelaskan bahwa taktik dari Thailand itu adalah high pressing, artinya pressing tinggi di mana para pemain bertahannya juga ikut dalam melakukan pressing tersebut, kemudian passing dan juga possession. Nah, jadi ketika 3 hal ini dikombinasikan tentu akan sulit bagi tim lawan untuk bisa keluar dari tekanan. Kecuali tim lawan tersebut bisa mengandalkan skill individu dari para pemainnya atau juga memberikan through pass secara cepat dan akurat. Nah, itu yang gagal dilakukan oleh para pemain timnas Indonesia. Terlihat mereka tidak bisa keluar dari tekanan tinggi para pemain timnas Thailand. Dan juga terlihat bagaimana para pemain timnas Thailand itu juga tidak banyak melakukan pelanggaran teman-teman ketika coba untuk merebut bola dari kaki para pemain timnas Indonesia. Memang sih para pemain kita bekerja keras, mereka terus coba untuk melakukan combination passing, tapi sudah bisa dibaca oleh para pemain Thailand. Coba lihat bagaimana mereka menyerang dari kedua sektor fullback timnas Indonesia untuk bisa
menyulitkan Edo atau juga Asnawi untuk membantu dalam urusan menyerang. Maka itu mau tidak mau perlu memberikan true pass ke depan. Dan hampir saja sebetulnya kan Thailand mencetak gol tambahan tuh ketika Bordin yang melepaskan tendangan tapi bisa dihalau oleh Asnawi. Dan kemudian kita lihat juga bagaimana kita mendapatkan peluang ya, timnas Indonesia mendapatkan peluang dari Alfreanda Dewangga. Sayang sekali, saya kira itu sudah gol teman-teman, ketika dia berada free position mendapatkan umpan dari Witan dan juga transisi serangan balik yang begitu cepat dibangun oleh para pemain timnas Indonesia, tapi sayang tendangannya melayang tinggi. Nah, ini yang menjadi persoalan juga di timnas Indonesia, seperti yang berkali-kali saya katakan bahwa teknik permainan. Ketika teknik permainan belum rapi, nah tentu akan sulit juga untuk bisa menyelesaikan peluang ketika mendapatkan peluang yang emas seperti yang didapatkan oleh Alfreanda Dewangga. Nah, ini juga salah satu faktor kan yang pernah dijelaskan oleh Coach Sintayong beberapa kali bahwa teknik permainan itu yang perlu diimprove. Tapi memang akan butuh waktu untuk melakukan improvisasi tersebut, dan kemudian sebetulnya Thailand hampir mencetak gol lagi tuh ya teman-teman ya. Kita lihat pergerakan cepat dari pemain mereka ya, ini dia Supacok ya, begitu cepat pergerakannya dan dia bisa memberikan umpan ke Bordin yang tidak terkawal. Nah, tampaknya yang menjadi kesulitan bagi para pemain timnas Indonesia adalah untuk memonitor pergerakan tanpa bola dari para pemain timnas Thailand, karena terlihat mereka terlalu fokus kepada pemain yang menguasai bola sehingga tidak melihat pergerakan pemain lain dari Thailand yang melakukan pergerakan tanpa bola. Hampir saja itu gol kedua dari Thailand sebelum halftime, tapi bisa di-save oleh Nadio. Dan memang sebelumnya juga ada dapat peluang juga kan Indonesia dari Asnawi Mangkualam, tapi lagi-lagi tendangannya itu tidak terarah. Nah, ini menjadi persoalan besar tentunya ketika dalam tekanan para pemain Indonesia itu mendapatkan peluang tapi tidak bisa mengkonversikan peluang tersebut untuk menjadi gol. Tapi tentu ada peluang lagi di babak kedua kan, maka itu Sintayong melakukan beberapa pergantian pemain seperti Alkan Bagot masuk, Kadek Agung, Evan Dimas, artinya ingin bermain menyerang. Tapi persoalannya adalah ketika koordinasinya itu tidak rapi. Nah, contoh ketika ingin memberikan passing ya, bisa terlihat tuh sulit untuk bisa memberikan passing kepada rekan yang lain dari timnas Indonesia karena tidak ada pemain yang melakukan pergerakan tanpa bola untuk mendapatkan ruang bebas. Nah, ini berbeda dengan para pemain Thailand. Mereka bergerak cepat untuk mencari ruang bebas di pertahanan dari timnas Indonesia. Sehingga beberapa passing yang mereka lakukan satu antara lainnya itu lebih akurat teman-teman dibandingkan dari para pemain timnas Indonesia. And mereka bisa mencetak gol kedua juga, dan kita juga perhatikan dari proses counter begitu cepat di mana pergerakan cepat dilakukan oleh Supacok, dan lagi-lagi perhatikan tidak ada yang menjaga Chanatip Songkrasin. Sehingga pada saat Supacok memberikan umpan ke belakang ya, tidak ada penutupan area yang dilakukan oleh salah seorang pemain dari timnas Indonesia sehingga Chanatip bisa melakukan syuting dengan baik dan menjebol gawang Dernadio. Kemudian tetap Indonesia coba untuk menyerang, hampir saja Irfan Jaya mencetak gol ketika dia mendapatkan peluang bebas, tapi masih bisa di-save oleh penjaga gawang Thailand yang merupakan satu-satunya peluang on target dari timnas Indonesia teman-teman. Bayangkan begitu sulit para pemain Indonesia itu keluar dari tekanan tinggi para pemain Thailand. Dan para pemain Thailand itu tidak hanya melakukan marking kepada para pemain Indonesia tapi juga menutup area. Nah, ini yang menyulitkan para pemain Indonesia itu untuk mendapatkan free space. Dan kemudian bisa mencetak gol ketiga, lagi-lagi begitu. Pemain Thailand yang melepaskan tendangan tidak terkawal sama sekali karena para pemain Indonesia lebih fokus kepada pemain yang menguasai bola, yaitu Philip Roller dan Supacok yang memang berkali-kali mengganggu pertahanan dari Indonesia, bisa mencetak gol ketiga untuk timnas Thailand. Setelah itu terlihat para pemain timnas Thailand itu lebih coba untuk mengatur tempo. Para pemain Indonesia memang terus berupaya bekerja keras, tapi menjadi kesulitan tersendiri ketika tidak bisa mengalirkan bola secara rapi karena tidak ada support play yang baik ya. Dan juga yang saya perhatikan terlalu lama menguasai bola teman-teman, itu juga memberikan keuntungan kepada para pemain Thailand untuk bisa merebut bola. But anyway, inilah pelajaran yang bisa didapat oleh para pemain timnas Indonesia ya teman-teman, agar bisa lebih cepat memberikan passing dan lebih cepat melakukan pergerakan agar mendapatkan free space seperti yang dilakukan oleh para pemain timnas Thailand. Dan akhirnya Bordin bisa mencetak gol keempat dari true pass yang diberikan oleh Woracit, dan akhir dari pertandingan ini adalah skor 0-4 untuk timnas Thailand. Apa yang bisa kita pelajarin dari pertandingan ini teman-teman? Menurut saya Coach Sintayong tidak salah juga memilih formasi yang defensif dan juga mengandalkan 3 center back. Tapi yang menjadi persoalan adalah ketika mencoba untuk melakukan transisi, karena sepertinya, mungkin juga saya salah, sepertinya pelatih dari Thailand ini, Alexander Polking ini sudah menduga ya timnas Indonesia akan bermain bertahan dan akan mengandalkan transisi dari kedua sektor flank, sehingga Thailand itu lebih sering membangun serangan itu dari kedua sektor sayap untuk bisa menekan
Asnawi dan juga Edo atau juga Witan agar tidak bisa bergerak leluasa. Dengan demikian mereka lebih banyak menguasai jalannya pertandingan, possession juga lebih tinggi, banyak peluang yang mereka hasilkan. Tapi juga ada beberapa save yang bisa dilakukan oleh Nadio. Memang ada beberapa pemain lain juga dimainkan oleh Coach Shin Taeyong, tapi memang terlihat para pemain Thailand dengan gol cepat tersebut sudah berada di atas angin. Ya memang masih ada leg kedua, tapi saya pikir akan sangat sulit untuk bisa membalikan keadaan karena Thailand bermain dengan presisi passing, bermain dengan ketenangan, dan juga bermain dengan pressing tinggi seperti yang saya jelaskan di konten preview sebelum ini, bahwa para pemain kemungkinan akan mengandalkan pressing tinggi, apalagi pelatihnya juga asal Jerman, dan memang terlihat mereka melakukan pressing tinggi, marking, dan juga penutupan daerah sehingga menyulitkan para pemain Indonesia untuk keluar dari tekanan tersebut. Ya semoga para pemain timnas bisa belajar dari kekalahan ini. Ya kita lihat saja nanti di leg kedua bagaimana perjuangannya lagi nanti lawan timnas Thailand. Tapi untuk sementara perlu kita akuin bahwa timnas Thailand unggul dari segi permainan dan juga unggul dari segi finishing yang mereka lakukan dari sekitar 7 peluang yang mereka peroleh ya on target ya teman-teman. Jadi cukup baik juga kita lihat efisiensi permainan dari timnas Thailand. Taktiknya berjalan baik, para pemain juga bekerja secara benar sesuai dengan taktik. Nah kita tunggu bagaimana fight back atau perjuangan lagi yang akan diberikan oleh para pemain timnas Indonesia di leg kedua. No hit, only football, salam sepak bola.